warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Eka Fitri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 profil usaha dan rencana usaha yang akan saya rintis ke depannya. Nah, yang pertama ada Bapak Lasimin yang memiliki usaha toko beras di daerah Bekasi Utara. Sejarah mempunyai usaha itu karena sudah turun-temurun dari keluarga yang dahulunya jualan beras keliling hingga jualan beras di pasar, sehingga beliau memutuskan untuk mengikuti jejak keluarganya, yaitu membuka usaha toko beras. Apa sih kendala atau kerugian dari penjualan beras itu? Kendalanya yaitu seperti yang pertama, harga beras tidak stabil dikarenakan pada musim hujan harga beras melonjak tinggi karena banyak petani yang gagal panen dan kualitas beras kurang bagus, terkadang banyak gabah dan kutu beras. Nah, di balik kerugian itu ada keuntungannya juga loh. Keuntungannya jual beras lumayan juga. Per hari bisa memperoleh 400.000 hingga 700.000 rupiah. Bagaimana sih prospek usaha jualan beras ke depannya itu? Prospek jual beras semakin meningkat dikarenakan penduduk di Indonesia yang tiap tahunnya itu meningkat, sehingga kebutuhan beras juga ikut melonjak tinggi. Karena beras merupakan kebutuhan sehari-hari atau bahan pokok penduduk bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ada Ibu Mr. Rotun yang memiliki usaha toko jamu di daerah Bekasi Utara. Sejarah mempunyai usaha itu karena dahulunya beliau pernah menjadi karyawati di toko jamu, sehingga terinspirasi untuk membuka usaha jamu. Apa sih kendala atau kerugian dari penjualan jamu itu? Nah, kendalanya yaitu kualitas jamu kurang bagus, ada yang sobek, kadaluarsa, bahkan ada juga jamu palsu atau jamu tiruan. Keuntungan jualan jamu lumayan juga loh, per hari bisa memperoleh 100.000 hingga 200.000 rupiah. Bagaimana sih prospek usaha jamu ke depan? Prospek jual jamu ke depan yaitu cenderung stabil karena jamu adalah obat tradisional yang masih dicari oleh masyarakat, dan semakin maju teknologi, banyak jamu yang dibuat lebih praktis karena perkembangan teknologi itu membuat daya tarik pembeli lumayan banyak. Sedikit ulasan tentang jamu yaitu jamu adalah obat tradisional. Yang harus dilestarikan. Jamu terbuat dari bahan-bahan alami yang tentunya menyehatkan, berupa akar-akaran, daun-daunan, kulit, batang, dan buah. Biasanya di kota besar terdapat profesi penjual jamu gendong yang berkeliling. Selain itu, jamu juga ada yang diproduksi di pabrik-pabrik jamu oleh perusahaan besar. Nah, yang ketiga ada Ibu Desi Ardiana yang memiliki usaha toko ikan predator dan ikan cupang di daerah Bekasi Utara. Sejarah mempunyai usaha itu karena berawal dari hobi, lalu ada yang ingin membeli dengan harga yang tinggi. Ternyata usaha atau jual ikan itu dijadikan investasi yang menjanjikan loh. Lalu dibukalah toko ikan predator dan ikan cupang. Apa sih kendala atau kerugian dari penjualan ikan predator dan ikan cupang itu? Kendalanya yaitu seperti terkadang banyak ikan yang mati. Yang kedua, bila ada acara keluarga tidak bisa ditinggal terlalu lama. Di balik kerugian pasti ada keuntungannya juga loh. Nah, keuntungan jual ikan lumayan juga. Per hari bisa memperoleh 300.000 hingga 500.000 rupiah. Bagaimana sih prospek usaha ikan ke depannya?
prospek jualan ikan stabil karena saat pandemi COVID-19, ikan hias, ikan cupang, dan predator laku keras untuk mengisi waktu luang, tapi untuk di masa selanjutnya mungkin naik turun tergantung kondisi sekarang itu atau disebut musiman. Ulasan ikan yaitu hobi memelihara ikan hias cukup banyak bermunculan di masa pandemi COVID-19. Jika beberapa waktu lalu ikan cupang kembali naik daun, ini ada idola baru yaitu ikan predator. Ikan ini memiliki corak yang unik. Hal inilah yang menarik perhatian penghobi ikan. Meski dikenal dengan ikan yang agresif, bahkan cenderung galak, ikan ini cukup populer di kalangan para penghobi ikan predator. Nah, yang keempat yaitu Bapak Nujul yang memiliki usaha sembako di daerah Bekasi Utara. Sejarah mempunyai usaha itu karena mengikuti jejak saudara-saudaranya yang rata-rata berjualan sembako, sehingga beliau memutuskan untuk membuka usaha sembako. Apa sih kendala atau kerugian dari penjualan sembako itu? Kendalanya yaitu seperti pada umumnya harga barang naik turun atau tidak stabil, terkadang ada kualitas produk yang kurang baik. Keuntungannya jualan sembako lumayan juga loh, per hari bisa memperoleh 100.000 hingga 200.000 rupiah. Bagaimana sih prospek jualan sembako ke depan? Prospek jualan sembako ke depan cenderung stabil karena sembako adalah bahan pokok yang banyak dicari. Di sedikit ulasan tentang sembako, yaitu sembako adalah 9 bahan pokok yang dianggap sebagai bahan-bahan dasar pemenuh kebutuhan pangan masyarakat. Sebenarnya istilah sembako pertama kali populer setelah terjadinya krisis moneter sekitar tahun 1998. Kesembilan bahan pokok ini dibutuhkan oleh semua kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga menengah ke atas, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kelima ada Ibu Siti yang memiliki usaha konter pulsa di daerah Bekasi Utara. Sejarah mempunyai usaha itu karena terinspirasi dari temannya yang juga buka toko konter pulsa. Apa sih kendala atau kerugian dari penjualan pulsa itu? Kendalanya yaitu perputaran modal yang kadang lambat. Yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin canggih, yaitu bisa mengisi pulsa melalui aplikasi tersendiri yang mengakibatkan omset menurun. Keuntungan konter pulsa per hari bisa memperoleh 100.000 hingga 200.000 rupiah. Bagaimana sih prospek konter pulsa ke depannya? Prospek konter pulsa ke depannya mungkin meningkat karena hampir semua lapisan masyarakat menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Karena adanya banyak media sosial dan aplikasi yang cukup menghibur. Tentu untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut dibutuhkan sinyal internet yang mana bisa didapatkan jika memiliki pulsa. Hal ini membuat prospek penjualan pulsa kedepannya cukup menjamin. Berikut ulasan tentang pulsa. Pulsa adalah media penghubung untuk sarana berkomunikasi, baik itu jarak dekat atau jauh. Pulsa bisa juga diartikan alat perhitungan atau sistem perhitungan yang menentukan tarif tarif pelanggan. Fungsi dari pulsa adalah untuk satuan biaya saat melakukan telepon atau komunikasi chattingan, atau bahkan untuk
sarana bermain game online. Yang keenam, ada Bapak Sudarno yang memiliki usaha kusen kayu di daerah Bekasi Utara. Sejarah mempunyai usaha itu karena pernah bekerja di tempat kusen kayu. Apa sih kendala atau kerugian dari penjualan kusen kayu itu? Kendalanya yaitu bahan baku yang semakin susah dicari karena lahan pepohonan yang menipis atau menyempit. Yang kedua, kondisi kayu yang kurang bagus. Keuntungan kusen kayu lumayan juga loh, per hari bisa memperoleh 300.000 hingga 500.000 rupiah. Bagaimana sih prospek kusen kayu ke depan? Prospek kusen kayu ke depannya semakin meningkat karena semakin bertambahnya tahun, banyak pembangunan perumahan di mana-mana dan perlu membutuhkan kusen kayu. Ulasan tentang kusen kayu yaitu ketika membangun rumah kita pasti mempertimbangkan segalanya. Nah, mulai dari material terbaik untuk rumah. Maksud material untuk kusen kayu seperti pintu atau jendela dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu Ibu Cika yang memiliki usaha toko obat di daerah Bekasi Utara. Sejarah mempunyai usaha itu karena turun-temurun dari keluarganya. Apa sih kendala atau kerugian dari penjualan obat itu? Kendalanya yaitu banyak pemalsuan obat, kualitas obat yang kurang bagus atau kadang kurang manjur. Keuntungan toko obat lumayan juga loh, per hari bisa memperoleh 200 hingga 400.000 rupiah. Nah, bagaimana sih prospek usaha toko obat ke depannya? Prospek toko obat ke depannya yaitu meningkat karena obat-obatan kian diminati masyarakat. Tingginya kesadaran masyarakat dengan gaya hidup sehat. Ulasan tentang obat. Sekarang ini masyarakat semakin peka dan selektif dengan obat-obatan yang masuk ke tubuh. Saat ini banyak obat yang semakin praktis. Ada yang dari sirup, kapsul, tablet, dan lain-lainnya, sehingga tidak mengherankan obat-obatan semakin diminati. Ya, selanjutnya rencana yang akan saya rintis di masa yang akan mendatang atau ke depannya. Mungkin di masa yang akan datang saya memiliki rencana untuk membuka usaha ternak ayam petelur. Alasan saya memilih ternak ayam petelur ini karena emang dari dahulunya ingin mempunyai usaha peternakan. Di samping itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan, dan ternak ayam petelur ini memiliki prospek yang bisa memberikan keuntungan yang menggiurkan. Mengingat telur adalah salah satu komoditas bahan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat setiap harinya. Hampir seluruh rumah tangga ataupun tempat usaha makanan menggunakan telur yang merupakan sumber protein hewani yang murah meriah. Tingginya kebutuhan masyarakat akan telur membuat sebagian orang menjalankan peluang usaha yang menjanjikan ini. Kita bisa melihat bahwa semakin banyak jumlah produksi telur, jumlah konsumsinya juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa telur merupakan produk yang disukai oleh masyarakat. Kemungkinan adalah selain telur mempunyai kandungan gizi yang tinggi, harga telur juga sangat ekonomis sehingga mudah terjangkau oleh masyarakat. Meskipun menguntungkan, tetapi masih banyak orang yang enggan untuk terjun ke bisnis ini dikarenakan memelihara ayam itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, apabila punya keinginan peluang
apabila keinginan peluang usaha ternak ayam petelur ini, maka peluang keberhasilannya juga sangat tinggi, tetapi tetap harus dipertimbangkan banyak faktor yang menentukan juga. Di balik usaha yang besar pasti ada kendalanya, dan kita juga perlu mengetahui apa aja sih kendala dari ternak ayam petelur itu. Yang pertama yaitu rentan stres. Ayam petelur rentan mengalami stres dan pemicunya sangat banyak sekali. Biasanya memang gennya yang sudah stres atau faktor lain karena gangguan predator seperti kucing, anjing, sampai dengan ular. Tentu saja hal ini berpengaruh sekali pada kualitas dan hasil ternakannya. Yang kedua, fluktuasi harga sarana perawatan. Harga sarana perawatan yang tidak stabil atau sering berubah. Hal ini dikarenakan masih tergantungnya sama produk negara luar, yaitu seperti DOC, vaksin, obat-obatan, serta pakan ayam petelur lainnya. Yang ketiga, seringkali mati. Ayam petelur seringkali mati, baik dipicu oleh penyakit atau kecelakaan. Akan tetapi, dalam hal ini, ayam yang mati lebih banyak disebabkan oleh penyakit. Jika terjadi terus-menerus, bukan tak mungkin lagi usaha akan gagal dan lain sebagainya. Nah, di balik adanya kendala atau kerugian, di sini saya akan memberikan cara ternak ayam petelur sebelum memulai ternak ayam petelur. Alangkah baiknya kalau kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kenali jenis untuk ternak ayam petelur. Kita harus bisa memelihara ayam mana yang akan kamu budidaya. Hal ini penting untuk dipikirkan karena hasil telur ayam akan menentukan harga jual dan untung yang masuk ke dalam saku. Ada dua jenis ayam petelur yang bisa dijadikan ternak, yaitu ayam petelur putih dan petelur coklat. Yang kedua, memilih bibit ternak ayam petelur. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam memilih bibit usaha ayam petelur. Yang pertama, bibit ayam memiliki bulu yang halus dan mengkilat. Yang kedua, badan bibit ayam ideal. Yang ketiga, bibit ayam berasal dari induk yang sehat dan berkualitas. Yang keempat, bibit ayam harus sehat. Yang kelima, perkembangan bibit ayam harus mulus. Yang keenam, nafsu makan bibit ayam tinggi. Yang ketujuh, tidak ada cacat yang terlihat pada badan bibit ayam, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih dan membangun kandang bisnis ayam petelur. Setelah memilih jenis bibit yang diinginkan, simpan bibit tersebut di dalam kandang. Besar kandang bisa disesuaikan dengan seberapa banyak ayam dan besar bisnis ayam petelur yang akan dibina. Secara umum, jenis kandang ternak ayam petelur ada dua macam, yaitu kandang batai dan kandang koloni atau umparan. Yang keempat, memilih tempat ternak ayam petelur yang tepat. Semakin besar kandang yang dibangun, lahan yang dipilih pun harus semakin luas dan jauh dari pemukiman warga. Pasalnya, ayam-ayam yang dipilih akan menghasilkan bau tidak sedap. Tentunya, lokasi kandang akan mengganggu tetangga bila disimpan di tengah kompleks. Yang kelima,
minum dan pakan ayam petelur. Jenis pakan ayam petelur ini berkualitas yang biasanya dipakai banyak peternak adalah jagung, tepung, ikan, dan sentrat. Ketiga jenis pakan ini memiliki kadar protein dan nutrisi yang tinggi bagi ayam. Pemberian makan untuk bibit ayam terbagi menjadi 2 fase, yaitu starter dan finishing. Yang keenam yaitu perawatan kandang ayam petelur. Cara beternak ayam petelur berikutnya adalah tahu langkah-langkah perawatan ayam, terutama perihal kandang. Keberhasilan kandang merupakan salah satu penting yang harus didahulukan. Kandang yang bersih akan menciptakan telur-telur berkualitas dan melancarkan proses penjualannya. Ayam-ayam yang tinggal di dalam kandang yang bersih akan jauh dari stres, sehingga panen telur pun tidak akan tertunda dan kita tidak akan mengalami kerugian juga. Nah, yang ketujuh, pentingnya vaksinasi ayam. Selain menjaga kebersihan kandang bibit ayam yang kita rawat, wajib diberi vaksin juga loh. Vaksinasi merupakan sarana penambahan nutrisi dan vitamin untuk ayam, sehingga ayam akan tumbuh lebih sehat. Tidak hanya pemberian vaksin, pengecekan kesehatan ayam pun harus dilakukan secara rutin. Yang kedelapan yaitu panen ternak ayam petelur. Panen telur ayam dapat dilakukan setidaknya 3 kali dalam 1 hari, yaitu pada pagi, siang, dan sore. Walaupun bisa rutin dilakukan, tidak semua telur yang dihasilkan ayam akan memenuhi standar pasar. Berikut adalah cara memisahkan telur berkualitas dan abnormal, yaitu yang pertama, telur berkualitas berbentuk oval atau tidak lonjong atau gepeng. Yang kedua, telur abnormal ukurannya lebih kecil. Yang ketiga, telur berkualitas berkulit tipis. Yang keempat, telur abnormal mengembang di air atau busuk. Yang kelima, telur berkualitas tenggelam di air. Lalu, sebelum memulai ternak ayam petelur, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu mengenal ilmunya. Tidak harus menjadi seseorang terlebih dahulu, akan tetapi minimal kita tahu tentang cara-cara yang harus dilakukan untuk memelihara ayam petelur. Nah, sedikit ulasan tentang ayam petelur, yaitu ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dibudidayakan khususnya untuk diambil telurnya saja. Menurut sejarahnya, ayam petelur merupakan jenis ayam yang tinggal di hutan dan dipelihara oleh para penduduk desa. Biasanya, ayam ini sering kali dijadikan sebagai sumber makanan utama. Seiring berjalannya waktu, ayam-ayam hutan tersebut diseleksi oleh beragam produsen pangan untuk ditemukan gen unggas petelur dan pedaging paling unggul. Dengan menyeleksi ayam petelur unggul, produsen akan membuang sifat jelek dan menjaga sifat baiknya. Ayam petelur unggul yang diseleksi akan dipakai sebagai plasma mutfah untuk dijadikan bibit bermutu. Budidaya ayam petelur bisa dimulai ketika ayam menginjak umur 5 bulan. Kandungan terus menghasilkan telur sampai 1 atau 2 tahun kemudian. Akan tetapi, umumnya produksi telur terbaik ada pada tahun-tahun awal ayam mulai bertelur.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang informasi tentang 7 profil usaha dan usaha yang akan dirintis ke depannya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.